Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, baginda besar uswah hasanah, Nabiyuna wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami senantiasa supaya saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, yang mana al-afiat ini bukan hanya sekedar sehat, melainkan ada ketenangan dan kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan derajat kita tinggi dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim hendaklah kita untuk selalu berdoa dan memohon agar selalu dijaga dalam keadaan iman Islam kita, agar selamat dalam hidup di dunia dan juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan selamat pula di akhirat. Karena di salah satu ayat yang paling terkenal, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau meninggal dalam keadaan tak bertakwa atau meninggalkan takwa. Sehingga larangan kita meninggal dalam keadaan tidak muslim ini merupakan larangan tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dari lahir sampai kepada nanti kita meninggal itu dalam keadaan taat kepada Allah. Banyak kisah di masa lalu yang dapat menjadi pelajaran bahwa keimanan seorang dapat mengalami perubahan yang begitu signifikan, begitu besar. Seorang yang beriman dan ahli ibadah belum tentu meraih surganya Allah. Demikian juga seorang yang terlihat sebagai pendosa belum tentu menjadi ahli neraka. Maka dikisahkan dalam sebuah kisah tentang seorang lelaki ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik. Lelaki ini bernama Bashirso. Ia berasal dari kalangan Bani Israel. Bashirso dikenal sebagai ahli ibadah. Bahkan ia mendapatkan gelar sebagai Al-Abid, yang artinya orang yang rajin beribadah. Selain itu, beliau ini dikenal sebagai orang yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah, sehingga banyak orang yang berdatangan kepadanya untuk meminta agar doa-doanya bisa dititipkan lewat Al-Abid ini, yakni Bashirso. Maka biiznillah, dengan izin Allah, berkat doanya dan juga kuasa dari Allah, orang-orang yang berdatangan tersebut dengan keperluan ingin sembuh dari penyakit, ingin mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupannya, semuanya dikabulkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kehebatan Bashirso itu, iblis yang merupakan nenek moyang setan menjadi geram dan jengkel. Maka diundanglah seluruh pasukan setan yang kemudian diperintahkan untuk menjalankan tugas suci menurut versi iblis ini, sehingga dikumpulkannya jin-jin dan kalangan setan agar bisa menipu daya seorang Bashirso. Jin ifrit yang banyak akal dan memiliki tipu daya nan licik kemudian berkata, "Sayalah yang sanggup menggodanya. Apabila tidak berhasil, bolehlah dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan setan ini." Iblis pun menimpali, "Laksanakan tugasmu dengan baik." Maka berangkatlah ifrit mendatangi seorang raja dari Bani Israel yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Pada waktu sang putri sedang duduk bercengkrama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, tiba-tiba ia dihempaskan oleh jin ifrit tersebut. Mereka pun terkejut dan panik. Setelah itu sang putri mengalami gangguan mental jiwa, yang hal itu berlangsung selama beberapa hari. Kemudian setan pun mendatangi keluarga raja dengan rupa manusia sambil berkata, "Apabila Tuan menghendaki sang putri sembuh dari penyakitnya, maka bawalah kepada Bashirso Al-Abid. Pasti dia dapat menyembuhkannya dengan doa-doanya yang terkenal amat manjur itu." Mereka pun
lantas pergi membawa Bas ke tempat Basirso, dan sang putri pun sembuh. Lalu setan yang masih dengan rupa manusia datang menjenguk dan berkata, apabila kamu menghendaki sang putri ini benar-benar sembuh, tidak kambuh lagi, sebaiknya dia dititipkan di tempat Basirso untuk sementara waktu. Raja pun menuruti perkataan setan itu, dan sang putri kemudian dipondokkan di tempat Basirso. Pada suatu hari dengan akal licik setan, panah asmara menghujam di jantung hati Basirso, karena betapa tidak setiap harinya Basirso bertemu dengan putri tersebut, sehingga dari mata yang digunakan untuk melihat bagian-bagian yang ada di putrinya bergetar hatinya, sehingga terpancinglah untuk melakukan perbuatan zina, yang mana tentunya zina ini bukan hanya berasal dari pangkalnya, melainkan zina diawali dari mata, kemudian diawali pula dari langkah, kaki, dan juga semua perbuatan. Maka godaan setan pun berhasil membuat Basirso ini tak sanggup menahan nafsu birahinya. Akibat kejadian itu, maka Basirso pun menghamili sang putri. Kemudian setan pun datang menemui Basirso sambil berkata, wahai Basirso, kau telah menghamili putri raja. Kau tidak akan selamat. Raja pasti akan menghukum kamu akibat perbuatan bejatmu. Tapi tenanglah Basirso, masih ada jalan untuk menyelamatkan diri. Bunuh saja putri ini dan kuburkan di tempatmu ini. Bila sang raja bertanya di mana putrinya, jawab saja dia telah mati dan telah kau kubur. Pasti dia percaya kepadamu, karena tidak ada orang yang mengetahui dirimu telah melakukan hal bejat ini kepada putri ini. Karena ketika itu pikiran Basirso dalam keadaan kalut, panik, cemas, dan bingung, serta tidak tahu apa yang harus diperbuat, maka dituruti saja saran setan itu. Lalu dibunuhlah sang putri dan lantas dikuburkan dalam tempatnya. Ketika raja beserta keluarganya menjenguk sang putri, dijawab oleh Basirso bahwa dia telah mati, karena demikianlah takdir ilahi. Tanpa curiga sedikit pun, raja menerima kenyataan tersebut dan membenarkan keterangan dari Basirso. Tapi setan tidak diam di situ. Setan adalah makhluk yang paling licik dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Ia datang menyerupai manusia, kemudian mengatakan kepada raja bahwa itu hanyalah bualan Basirso saja. Setan membeberkan kejadian yang sebenarnya, sampai-sampai membuat raja pun murka. Sampai akhirnya raja mengerahkan pasukannya untuk menangkap ulama ini. Dalam keadaan kritis, setan pun mendatangi Basirso dan berkata, saya dapat menyelamatkan kamu dari hukuman mati ini, dengan syarat kamu mau sujud kepadaku sekali saja, kata setan. Ketika itu keadaan Basirso dalam keadaan sudah ingin dipancung oleh Algozo. Lalu Basirso pun menjawab pernyataan setan tersebut, bagaimana saya dapat sujud padahal saya dalam keadaan terikat seperti ini? Itu mudah saja wahai Basirso, jawab setan. Dengan isyarat pun itu sudah cukup yang ada di dalam hatimu. Dan Basirso yang semula terkenal dengan julukan Al-Abid itu lantas menggerakkan hatinya untuk sujud kepada setan agar dirinya selamat saat itu pula. Sehingga ia pun menganggukkan kepala sebagai isyarat bahwa ia telah tunduk kepada setan. Menyaksikan hal tersebut dengan hati yang lega sambil tertawa puas, setan berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu, sebab sesungguhnya aku sendiri takut kepada Allah Rabb semesta alam ini. Perkataan setan ini sesuai dengan Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 16.
Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Summa na'udzubillah min zalik. Inilah juga yang banyak terjadi di kehidupan kita. Ada orang-orang yang mungkin notabene-nya adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenal sebagai ulama, dikenal dengan julukan ustadz ataupun yang lainnya, akan tetapi tidak bisa terlepas daripada perbuatan syirik, tidak bisa terlepas daripada menahan syahwat, tidak bisa terlepas dari perbuatan maksiat. Karena sejatinya manusia yang kuat adalah manusia yang senantiasa melibatkan Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Maka darinya kisah ini mengajarkan kita bagaimana memupuk iman Islam itu harus senantiasa istiqomah. Jangan sampai kita terbuai dengan apapun yang akan pada akhirnya menjadi dosa di hadapan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kisah Bashir Shah ini tidak ada di dalam kamus kehidupan kita, dan tentunya kita harus mengambil sebagai suatu hal yang penting bahwa kita harus menjadikan setiap kebiasaan kita penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Karena ketika kita sudah menormalisasi perbuatan dosa, maka sejatinya kita sudah tunduk kepada aturan-aturan setan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjadikan kematian kita sebagai kematian yang husnul khotimah, kematian yang baik, penutupan yang baik, berawal dari basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Demikian yang dapat disampaikan. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.